Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baik, puji syukur kehadirat Allah SWT atas waktu dan kesempatan di malam hari ini kita kembali melanjutkan sesi sharing parenting Islami bersama parenting dengan hati. Alhamdulillah, hari ini pertemuan kedua dan malam ini juga jadi diguyur hujan ya, Masya Allah, berkah luar biasa, semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Salam dan salam kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Baik, kita masuk. Yes. Oke, jadi malam ini adalah putaran ketiga ya, batch ketiga, materi kita yang kedua. Selamat bergabung, Bu Yosi. Semoga bisa mendengar suara saya. Kalau rasanya suara kurang jelas, langsung disampaikan saja ya. Malam ini adalah pertemuan kedua dari level pertama. Dengan judul kita untuk level kedua ini adalah menjadi pasangan role model. 2 minggu yang lalu kita sudah melakukan pertemuan pertama. Pertemuan pertama kita itu membangun rasa sayang pada anak dengan cara yang benar, yaitu dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah rasa sayang ke anaknya sudah, sekarang urusannya antara suami dan istri. Karena kalau suami istri nanti tidak mampu menjadi role model, nanti rasa sayang itu juga nanti akan tidak maksimal nantinya. Gitu. Atau ilmu parenting kita pelajari juga akan sia-sia jadinya kalau suami istri tidak mampu menjadi role model, menjadi pasangan role model. Karena kedua orang tua ini hadir di hadapan anak-anaknya gitu ya. Jadi kedua-duanya harus bisa menjadi role model, nggak boleh hanya salah satunya. Nah, bagaimana menjadi pasangan role model? Insya Allah ini akan kita diskusikan malam hari ini. Silakan nanti setelah pemaparan materinya boleh didiskusikan, boleh kalau ada mau disampaikan pengalamannya boleh. Oke. Kita share screen ya. Oke, untuk materinya akan diawali penyampaiannya oleh Ibu Hani Mak Super. Kepada Bu Hani, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada sedikit yang ingin disampaikan ya, mengapa kami berdua ini sedikit bersikukuh ya untuk sharing terkait pendidikan anak. Yang pertama terkait dengan hadis ya, hadis riwayatnya Bukhari bahwa cek kedengaran ya? Nggak ada. Cek dari sini. Sebentar. Jelas kok Ustaz, jelas. Di ini. Jelas ya Hani. Kak Yosi bisa dengar Hani? Boleh dengar. Jelas kok, jelas. Jelas kok Hani, jelas. Assalamualaikum, ini coba. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Bisa didengar nggak suaranya Kak Yosi? Ada yang jadi penguat kami untuk sharing terkait pendidikan anak ini. Yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari yang mengatakan bahwa
Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala yang mengikutinya sedikit pun. Dan barang siapa yang merujukan kepada keburukan, maka baginya dosa seperti dosa bagi orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Juga ada hadis riwayat dari Bukhari Muslim yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi ya, ini yang jadi salah satu motivasi ya bagi kami untuk berbagi terkait pendidikan anak. Nah, untuk membuka parenting yang kali ini, saya pengen sedikit berpantun mungkin ya. Parenting, tugas yang tak pernah usai, terus belajar agar menjadi teladan. Mendidik anak supaya pandai, menuju masa depan penuh harapan. Semoga dengan parenting yang kita jalani itu bisa menjadi bekal untuk menjadikan anak-anak kita pandai-pandai dalam segala hal ya, bukan cuman pandai dalam pendidikan, bukan cuman pandai dalam bergaul, juga pandai berbakti kepada orang tua, juga pandai mengabdikan diri kepada Allah gitu. Menjadi pasangan role model di sini ya, tajuk yang kita bawa untuk hari ini. Pasangan role model itu yang utama dan yang pertama adalah role model bagi semua umat muslim, juga umat manusia di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menjadi dasar bahwa Nabi Muhammad adalah suri teladan bagi umat manusia? Yang satu itu terkait dengan ayat Al-Quran. Di situ dikatakan di surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat yang 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallahu katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Ya. Juga ada juga terkait dengan surah Al-Qalam ya. Surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ini surah yang ke-68 di ayat yang keempat. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'alla khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Begitu banyak ayat Al-Quran ya. Sebagiannya itu aja yang sedikit dipaparkan. Juga ada terkait hadis dari riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad bersabda, aku adalah teladan yang baik kepada kalian, ikutilah sunnahku. Dan Nabi Muhammad SAW adalah ketika di riwayat Bukhari disampaikan, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah untuk kalian semua, dan aku adalah penutup para nabi. Sudah jelas di sini bahwa Nabi Muhammad SAW ada teladan yang sangat penting bagi umat muslim. Nah, bagaimana dengan suri teladan yang paling dekat dengan keluarga? Nah, yang utama tadi kita mengambil contoh teladan dari Rasulullah. Yang selanjutnya, maka orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Nah, inilah ya, orang tua menjadi role model, menjadi teladan untuk anak-anaknya. Nah, apa yang dilakukan orang tua kepada anak? Kontribusi apa orang tua kepada anaknya? Itu yang pertama adalah kontribusi rasa sayang. Bahwa orang tua itu harus menunjukkan rasa sayangnya kepada anak-anaknya. Ayah dan bunda itu harus mengungkapkan, memberikan bukti nyata bahwa kita menyayangi anak-anak kita. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita kepada orang tua? Apa yang harus muncul? Rasa apa yang harus muncul dari anak-anak kepada orang tua? Yaitu rasa sayang, rasa percaya, rasa hormat, juga rasa kagum. Nah, bagaimana rasa-rasa ini muncul dari Anda, dari anak-anak kita kepada orang tuanya? Gimana cara memunculkan rasa sayang, rasa percaya, rasa hormat, dan rasa kagum itu kepada orang tua? Maka beberapa langkah yang kita ambil adalah kita harus menjadi the best role model untuk anak-anak kita, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Yang seperti apa menjadi teladan bagi anak-anak kita? Yang satu, kita harus menjadi pasangan yang kompak.
pasangan kompak ini yang seperti apa? Pasangan yang kompak salah satunya adalah memiliki visi keluarga yang sama. Visi keluarga yang sama ini yang seperti apa? Keluarga itu harus suami dan istri ya memiliki tujuan dan impian yang sama. Ini dikomunikasikan kepada anak-anak kita karena kita sebagai keluarga inti ya, keluarga kecil di mana ada ayah, ada bunda, juga ada anak-anak. Nah, itu harus disamakan tujuan dan impian yang samanya sehingga dalam keluarga itu bisa bekerja sama untuk mencapai hal-hal yang besar dalam hidup kita. Nah, maka orang tua sebagai orang tua yang muslim itu harus menjadi pemimpin spiritual bagi anak-anaknya. Contohnya gimana sih jadi pemimpin spiritual? Ya mencontohkan bahwa ketika waktu sholat sudah masuk, itu orang tua melaksanakan sholat di awal waktu. Terus melakukan ibadah-ibadah sunnah, misalnya tahajud, puasa gitu kan, puasanya mungkin lebih baik diawali dengan sahur kan, biar bisa mengajak anak-anak gitu kan. Terus untuk sholat duha gitu ya. Nah, visi setiap keluarga ini bisa berbeda ya. Itu yang utama dari visi keluarga muslim, itu harus menciptakan lingkungan yang islami di dalam rumahnya. Nah, ada juga visi keluarga yang keluarga muslim yang misalnya minim sampah gitu. Nggak masalah gitu. Misalnya keluarga yang minim sampah ini di rumah itu sampai menciptakan tempat sampah itu ada di empat kantong misalnya, ini organik, anorganik dan segala macam gitu kan. Ada juga misalnya visi keluarga yang kesehatan yang utama. Jadi mereka dengan visinya mereka itu misalnya merutinkan setiap bangun tidur itu berolahraga bersama gitu, atau jogging bersama, misalnya seminggu sekali berenang, seminggu sekali berkuda, terus memanah gitu ya. Bisa juga itu, visi setiap keluarga itu bisa berbeda gitu. Yang jelas untuk keluarga muslim pasti yang utama itu dia harus memiliki visi akhirat gitu. Untuk visi-visi yang lainnya itu bonus lah ya. Nah, berbagi peran pengasuhan ya. Berbagi peran pengasuhan ini bisa dibilang kerjasama ya dalam rumah tangga gitu kan. Peran pengasuhan juga tugas dalam rumah tangga. Yang seperti apa tugas dalam rumah tangga itu, misalnya antara pasangan atau antar keluarganya juga itu berbagi tanggung jawab dalam tugas rumah tangga. Dan ini dilakukan saling membantu ya, saling membantu dan dilakukan dengan ikhlas. Sehingga tidak memandang apa yang menjadi tanggung jawab setiap anggota dalam keluarga itu sebagai beban. Suami dan istri tidak menganggap itu sebagai beban. Misalnya nih, ada yang dalam keluarga itu suaminya itu memang bertugas mengerjakan hal yang berat-berat, misalnya kayak nyuci baju gitu kan. Nyuci baju kan lumayan berat ya, ngangkat-ngangkatnya, udah gitu ngerjainnya tuh lumayan lama juga kalaupun pakai mesin, apalagi kalau manual gitu kan. Ngejemurnya lagi gitu, merasnya segala macam, sehingga suami mengambil peran oke lah, ayah yang nyuci baju, ayah yang jemur kain, pokoknya urusan kain urusan ayah misalnya gitu. Ada juga yang tugas keluar rumah. Tugas keluar rumah itu bagian dari ayah yang misalnya belanja, terus beres-beres area di luar rumah gitu, beresin teras, nyapu ngepel teras, terus misalnya dia belanja ke pasar gitu, ngangkat-ngangkat barang berat gitu ya, seperti itu. Ada juga misalnya yang berbaginya urusan, mungkin ada yang ayahnya yang suka memasak gitu, jadi urusan masak-memasak ayah yang pegang gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Ada juga mungkin yang suka beres-beres gitu ya. Itu bisa diobrolkan. Jadi itu tinggal berbagi peran aja. Jangan sampai setelah ini kan bisa dibicarakan ya. Misalnya dalam diskusi ringan dalam keluarga, yuk kita ngobrol yuk. Kayaknya kita butuh manajemen gitu. Bunda sebagai manajer di rumah misalnya kan mau ngajakin menyamakan visi dalam beres-beres rumah gitu, dalam mengatur tugas di rumah misalnya gitu kan, bisa gitu kan, tinggal disampaikan keinginannya si suami sampai mana gitu bertanggung jawab dalam pengasuhan, bisa dibicarakan mana yang sanggup dijalani gitu. Begitu juga dalam rumah tangga misalnya ya, membantu urusan rumah tangga, karena saya sendiri ya sebagai istri gitu kan, dalam rumah tangga kayaknya kalau semua dikerjain sendiri itu nggak akan usai-usai, nggak akan selesai-selesai. Sementara di satu sisi bagi yang mampu mungkin bisa saja selesai, tapi dia betul-betul di dalam rumah, betul-betul hanya ngurusin rumah dan ngurusin anak. Tapi bagi yang
membutuhkan yang lebih, mungkin harus mencari tambahan penghasilan misalnya kan, itu nggak akan bisa selesai gitu. Yang ada jadi over beban kepada istri. Jadi harus ada saling pemahaman di antara suami istri ya, berbagi tugas pengasuhan dan berbagi tanggung jawab pekerjaan dalam rumah. Terus yang ini diperlukan juga komunikasi yang lancar ya. Komunikasi yang lancar antara suami istri yang gimana, yang terbuka. Mungkin ini salah satu jalannya bisa dengan deep talk ya. Deep talk atau obrolan sebelum tidur ya. Biasanya kan suami istri itu ketika dia melakukan apa ya, ritual misalnya anak-anak udah tidur, terus tinggal suami dan istri bisa ngobrol bareng gitu, apa-apa yang menjadi poin penting ketika apa-apa yang menjadi poin penting dalam kegiatan sehari-hari mereka, atau enggak bisa juga ketika menyampaikan komunikasi yang lancar dan terbuka ini bisa juga via WhatsApp ya. Bisa juga misalnya suami lagi kerja terus kita ada yang pengen disampaikan ya terkait perkembangan anak, atau enggak mungkin terkait ada problem di hari itu, entah problemnya tentang dalam rumah atau mungkin problemnya tentang anak-anak gitu yang butuh solusi cepat, bisa kita lakukan telepon sama suami kalau misalnya beliau nggak sibuk. Tapi kalau sibuk, japri dulu gitu kan, karena kadang kita nggak tahu ya suami kita tuh dalam kondisi yang bisa ngangkat telepon atau enggak. Serasanya misalnya urgent banget, japri dulu, bisa telepon nggak, penting banget nih gitu kan. Kalau memang nggak bisa, oke lah via japri, via voice note atau apapun itu, yang penting komunikasi suami dan istri terjalin dengan baik ya. Kalau di kita alhamdulillah Pak Su ready ya 24 jam, kalau kita japri atau kita WhatsApp segera dibalas gitu ya, dalam kondisi apapun kecuali tidur ya. Kecuali tidur ya Pak Su ya. Kecuali beliau istirahat ya. Atau lagi meeting paling cuman bisa WhatsAppan gitu. Kalau di luar itu insya Allah bisa gitu kan. Nah, komunikasi yang lancar dan terbuka ini seperti apa sih gambarannya? Maksudnya bisa dibilang indikasinya apa? Kalau komunikasi itu lancar itu seperti apa? Ketika pasangan itu nyaman dengan apa yang dia rasakan. Misalnya dia mampu ya, sanggup menyampaikan perasaan dia saat itu kepada suami atau kepada pasangan ya, kalau suami kepada istri. Terus dia sanggup menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapannya kepada pasangannya, apa yang menjadi mimpi-mimpinya dia gitu. Dia sanggup menceritakan, berarti itu udah mulai dalam kondisi yang nyaman dalam komunikasi. Juga dia sanggup menyampaikan apa yang menjadi masalah. Masalahnya terkait apa aja. Kalau dia bisa menyampaikan dengan nyaman kepada pasangannya, berarti komunikasinya sudah bagus. Ketika kita sebagai pasangan, sebagai pihak yang mendengar, maka wajib, misalnya saya sebagai pihak yang mendengar, maka saya wajib untuk mendengarkan apa yang diceritakan oleh suami itu dengan penuh perhatian. Lupakan dulu novel di handphone gitu ya. Lupakan dulu ngurus yang lain ketika suami pengen cerita, full gitu, perhatian kita dengerin beliau bercerita. Begitu juga ketika suami mau cerita, ceritanya jangan banyak ditambah-tambahin, cerita yang jujur gitu. Apa ya, ada masalah apa atau lagi ada apa, itu ceritakan dengan baik sesama pasangan. Nah, sehingga ketika ini terjalin akan muncul juga yang disebut dengan keterbukaan emosional. Nah, keterbukaan emosional ini seperti apa? Keterbukaan emosional ini ketika pasangan itu bebas berekspresi emosinya tanpa dia takut dinilai atau takut dihakimi. Jadi misalnya gini nih, ketika suami menerima hal yang negatif misalnya di luar rumah ya, ketika berhubungan, atau nggak, si istri lah seringnya misalnya dijutekin sama tetangga, terus dia cerita sama suaminya sambil nangis-nangis gitu. Nah, si istri ini ketika cerita, dia kenapa berani bercerita? Karena dia tahu suaminya tidak akan menghakimi dia atau tidak akan menilai dia sebagai pribadi yang cengeng gitu atau pribadi yang alay gitu kan. Nggak seperti itu, tapi suami mendengarkan dengan full konsentrasi, misalnya mencoba menanggapi dengan pandangan-pandangan yang positif gitu. Itu ketika hal itu terjadi, maka sudah terjadi keterbukaan emosional. Nah, indikasinya apa? Indikasinya kalau pasangan itu sudah nyaman dalam berinteraksi sehingga tercapai keterbukaan emosional, itu dia akan nyaman
nyaman dalam kondisi ketika dia lagi bahagia, dia bisa berhai-hai gitu, bisa bisa mengekspresikan kebahagiaannya pada pasangannya. Terus ketika dia dalam kondisi yang sedih, yaitu dia menangis atau dia misalnya kadang-kadang ada ya di satu titik misalnya, saya juga suka ngalamin, kadang-kadang entah lagi PMS atau apa, kadang-kadang pengen nangis gitu aja tanpa jelas penyebabnya. Kalau kita sudah nyaman mengekspresikan itu terhadap suami kita, berarti sudah muncul keterbukaan emosi sama pasangan. Nah, begitu juga dengan rasa khawatir. Kalau kita sudah mampu mengatakan bahwa, aduh, worried, kenapa gitu? Iya, dengar mama nelfon, terus kayaknya suaranya sedih gitu kan. Nah, kayak gitu. Atau kita yang khawatir gitu ke pasangan gitu. Tapi nggak apa-apa, sehat aja nih, nggak gimana-gimana gitu kan. Berarti itu sudah muncul keterbukaan dalam emosi. Juga dalam keluarga harus sepakat dalam aturan di rumah. Jadi sepakat dalam aturan di rumah ini apa? Misalnya kalau yang udah wajib ya dalam keluarga muslim itu satu, sepakat bahwa semua anggota keluarga itu taat akan aturan Allah. Itu yang tadi ya, sholat pada waktunya, terus setiap hari itu membaca Al-Quran, terus belajar tahsin gitu, atau ngajarin tahsin, terus dimotivasi anggota keluarga itu melakukan ibadah sunnah gitu. Terus misalnya bisa juga lanjut, misalnya sepakat dalam aturan rumahnya, setiap anggota keluarga sama-sama berkontribusi dalam menjaga kebersihan rumah. Misalnya, jadi kalau misalnya ada yang udah makan atau udah buka cemilan dari luar, sampahnya tolong dibuang ke tempat sampah. Yang udah siap makan, tolong piringnya simpan ke belakang, kayak gitu ya. Sepakat dalam aturan di rumah. Atau mungkin Ananda ya, anak-anak itu besoknya sekolah nih, sebelum tidur wajib persiapkan dulu perlengkapan sekolahnya ya nak, wajib dulu sholat isya dulu ya nak, sikat gigi dulu ya nak, gitu kan. Terus lakukan tahfiz minimal 21 kali ya nak ya, misalnya nggak sempet nih tadi, oke, pokoknya kita usahakan bisa lengkap sebelum besok ke sekolah itu udah 21 kali misalnya gitu kan. Terus sounding anak-anak misalnya, besok pagi kalau dibangunin langsung bangun ya nak ya, jangan berkali-kali dibangunin ya. Jadi sounding anak-anak biar sepakat dalam aturan kalau bangun pagi itu harus sigap, harus dalam kondisi yang bersabar, nggak pakai cranky atau mudah marah gitu. Memang agak sulit untuk anak-anak yang baru kelas 1, misalnya yang masih belum stabil emosinya, yang masih, tapi ya itu kita butuh kesabaran ya. Jadi sepakat suami sama istri gitu, ketika ngadapin anak yang naunya sangat tinggi, terus dia cranky gitu kan, disenyum-senyum nih yang sebelah nih, karena memang ini salah satu contoh kasusnya ya. Jadi kalau dibangunin pagi misalnya, ada aja yang bikin dia pengen menjerit gitu, pengen dia menangis atau pengen dia langsung ngegas gitu. Padahal bisa kita baru bangunin 1 kali atau kita banguninnya udah sesuai keinginan dia nih pas azan nih, udah dibangunin pas azan, udah sesuai keinginan dia, tapi masih juga cranky gitu kan. Ya kita ngadepinnya nggak usah marah-marah gitu, tetap nge-reminder. Nah, bangun pagi itu diawali dengan senyum loh, bukan marah. Kenapa? Biar hati kita ceria terus sampai siang gitu kan ya Asma ya. Jadi ya memang butuh proses ya, dan itu tidak sebentar, bisa berbulan-bulan juga gitu kan. Cuman ya itu butuh konsisten kita juga suami istri, jangan sampai ketika anak cranky langsung naik pitam gitu. Langsung naik pitam, emang agak sulit untuk menjaga kestabilan emosi ketika menghadapi anak-anak yang dengan nau yang tinggi, terus mudah ngegas gitu ya. Nah, itu banyak-banyak istighfar juga kita ya. Bukannya apa-apa, ketika kita tetap harus berusaha ridho ya, dan memandang positif potensi yang muncul pada anak saat itu. Karena kalau kita datang dongkolnya, sang ibu terutama, ketika menghadapi anak itu datang dongkolnya, datang emosinya, apalagi keluar omongan-omongan yang sampai negatif gitu ya nak. Jangan sampai lah ya, kalau nanti khawatirnya nanti ketika anak sudah dewasa itu dia akan tersandung dengan ucapan-ucapan ketika kita berkata buruk pada saat itu, ketika potensi anak itu muncul di situ gitu. Jadi tetap positive thinking, tetap disampaikan aura-aura yang positif. Begitu juga kita aja juga harus banyak-banyak bersabar. Kadang-kadang
narik nafas juga memang. Mau nggak mau narik nafas juga gitu kan. Kalau udah nggak tahan betul, jangan dipaksa untuk menghadapi anak yang cranky dengan emosi kita yang sudah terlalu ditekan. Khawatirnya nanti meledak. Jadi kalau misalnya udah mulai nggak tahan nih, mau marah nih, pengen ngebentak juga nih, pengen nyubit rasanya, pengen mukul rasanya, tukar peran dengan suami. Wih, aku udah nggak sanggup ngadepin dia. Pagi ini dia cranky banget. Dan kita bukannya istilahnya bukan orang tua tanpa masalah ya, bukan orang tua yang tanpa masalah dalam mendidik anak. Setiap masalah itu muncul dalam setiap langkah kehidupan kita. Cuman yang penting itu bagaimana cara kita mengatasi. Bagaimana cara kita mencari solusi. Jadi kalau udah kondisinya di titik itu, biasanya kalau saya udah nggak sanggup nih, uminya udah nggak sanggup, bundanya udah nggak sanggup, panggil ayah. Berbagi peran sama ayah. Ayah, aku udah nggak sanggup. Nanti takutnya berbuat kasar atau malah jadi marah gitu kan. Takut memunculkan trauma pada anak karena ketika kita emosi tinggi kan setan ikutan tuh. Ikutanlah di tangan kita, di kaki kita, nyubitlah kita di mulut kita gitu kan. Jadi ya udah, panggil penetral. Panggil penetral, kita menjauh. Menjauh untuk sementara, minimal narik nafas dulu. Atau kalau udah nggak tahan banget, bawa mandi dulu biar kita juga dingin kepalanya gitu. Atau kita menikmati me time kita dulu sebentar gitu loh. Nanti begitu udah agak reda baru balik lagi handle anak, nggak masalah. Karena biasa kalau pagi-pagi dipegang sama ayah tuh agak repot ya. Biasanya dikontrol sama bunda. Oke, menjauh dulu sebentar gitu untuk narik nafas. Nanti baru dekat lagi gitu kan. Nah, begitu memang banyak trik ya. Banyak trik yang bisa dijalani sama ayah dan bunda, masing-masing juga tahu potensinya gitu kan, bisa dipraktekkan dengan jalan yang terbaik gitu kan, dari solusi yang bisa didapat oleh masing-masing. Yang poin intinya adalah tidak berbuat kekerasan sama anak-anak, tidak kasar terhadap anak gitu. Nah, suami dan istri juga harus menjadi sahabat yang akur dan mesra. Ini banyak poin yang bisa dijabarkan ya. Kalau memang mau lebih detail boleh nanti kita coba jabarkan. Misalnya gini, sahabat yang akur dan mesra. Tentu di situ ada nilai satu, misalnya kepercayaan ya. Ada nilai kepercayaan di mana antara suami dan istri itu mutlak satu sama lain harus saling percaya. Saling berpositif thinking ya. Jadi misalnya ketika suami lagi di luar terus istri butuh bantuan apa gitu tapi suami nggak bisa nolong misalnya ya kita percaya kalau memang pada saat itu beliau tidak bisa nolong gitu karena dalam posisi yang lagi sulit gitu. Itu harus percaya, mutlak percaya satu sama lain gitu. Jangan sampai negative thinking gitu ketika kita minta tolong suami nggak bisa, udahlah dia emang nggak mau nolong gitu, dia emang nyebelin gitu, dia emang peduli sama dirinya sendiri. Nah, nggak boleh seperti itu gitu. Tetap harus positive thinking. Kalau bisa nolong, alhamdulillah. Kalau bisa kita cari solusi yang lain gitu kan. Jadi tapi kita ya masing-masing ya tetap selalu berusaha bisa mengandalkan atau bisa diandalkan oleh pasangan dalam situasi apapun. Gitu. Istilahnya kecuali hajat syar'i kita nggak bisa ya disampaikan gitu. Jangan sampai ada salah paham gitu. Yang penting kita saling percaya bahwa masing-masing itu memang berusaha untuk berkontribusi maksimal sama pasangannya gitu. Terus ini sahabat yang akur dan mesra juga itu harus memiliki masing-masing mereka itu harus memiliki keberanian untuk berkompromi. Maksudnya apa? Keberanian untuk berkompromi. Misalnya nih kita ada masalah nih, tapi sama-sama nggak bisa ngambil jalan tengah di situasi itu. Jadi harus ada kecenderungan, misalnya harus pendapat si ayah yang harus diambil, maka bunda harus menurunkan ego, atau misalnya harus pendapat bunda yang diambil, karena ngambil jalan tengah nggak mungkin nih, nggak bisa, pasti ada harus ngambil salah satu. Maka salah satu dari pasangan itu, yang satu menjalankan perannya, yang satu lagi harus menurunkan ego untuk menerima apa yang menjadi keputusan bersama untuk kebahagiaan kita juga gitu, kebahagiaan keluarga, dan juga berusaha untuk mengatasi konfliknya dengan saling menguatkan, saling membangun, baik itu dengan kata-kata maupun dengan sikap. Nah, sahabat yang akur dan mesra ini juga harus saling mendukung dan memberi penghargaan.
yang seperti apa sih mendukung dan memberi penghargaan itu. Jadi berdua itu harus saling mendukung dalam mengejar tujuannya, baik itu tujuan dia sebagai mimpi dia atau harapan pribadi. Misalnya nih, istri punya keinginan untuk melanjutkan kuliah, misalnya setelah berumah tangga, kebetulan finansial udah mencukupi gitu. Maka ketika istri punya impian itu, terus suaminya tahu gitu kan, finansial mampu, terus secara anak-anak juga kayaknya bisa dikontrol karena mungkin nggak terlalu menyita banyak waktu, maka suami ya support gitu. Lain lagi kalau memang istrinya memutuskan tidak akan melanjutkan mimpi itu karena mengutamakan anak-anak misalnya, atau enggak karena ketidakmampuan waktunya atau kesehatannya yang nggak bisa terlalu diforsir untuk nambah aktivitas gitu kan. Nah gitu. Terus berusaha untuk saling menghargai di sini, menghargai dan fokus terhadap hal-hal positif dari pasangannya. Ini banyak ya yang bisa kita ambil contoh ini ya, hal-hal positif dari pasangannya. Jadi kalau misalnya ada pertengkaran ataupun ada apa, selalu bayangkan nilai positif dari pasangan kita. Misalnya nih, suami lagi yang jadi contoh karena istri. Suami misalnya pulang malam. Kenapa pulangnya kok malam banget gitu kan? Iya, karena banyak yang harus dikerjain gitu, mampir sana, mampir sini. Maka sebagai istri harus berusaha menghargai waktu yang dipakai suami untuk mengerjakan pekerjaannya, karena tujuannya apa? Kan mencari nafkah untuk kita juga. Maka ketika suami datang, maka hargailah dia. Misalnya dengan menyiapkan minuman gitu. Kalau yang suka dingin ya siapin minuman dingin, yang suka hangat siapkan minuman hangat. Menyambut dengan senyum itu udah sangat luar biasa gitu kan. Terus menanggapi sikap suami kita ketika tiba di rumah, jangan dikasih langsung dibombardir dengan keluhan-keluhan atau masalah-masalah yang ada di rumah dulu. Sambut dulu suaminya, dukung dia, hargai dia. Dia telah mencari nafkah di luar sampai larut malam. Nyampe rumah dihargai, apresiasi dia dengan segala tanggung jawab yang telah dia lakukan gitu. Terus sahabat yang akur dan mesra ini juga harus menunjukkan rasa kepedulian dan empati. Yang kepedulian dan empati ini seperti apa? Peduli satu sama lain, tidak hanya mendengarkan tapi juga mencoba memahami perasaan dan juga pengalaman pasangan. Selalu siap membantu saat dibutuhkan. Misalnya gini, kepedulian dan empati itu misalnya nih, istrinya lagi hamil, istrinya muntah-muntah gitu kan, suaminya sigap nyiapin air minum hangat gitu kan, mijitin kek, ngoles-ngoles pakai salep kek gitu kan, nyuruh beliau istirahat kek, bantu handling anak-anak ketika dalam kondisi yang istrinya tidak mampu gitu kan. Jadi menunjukkan rasa peduli dan empati. Begitu juga misalnya ketika suami yaitu kayak tadi ya, pulang telat dari kantor gitu kan. Tunjukkanlah kepedulian kita dan empati kita pada pasangan kita. Nah, sahabat yang akur dan mesra ini juga memiliki diusahakan memiliki kesamaan nilai ya, baik suami maupun istri diusahakan memiliki kesamaan nilai yang banyak gitu. Kalaupun ada perbedaan itu, maka usahakan saling menghargai perbedaan yang ada. Nah, kenapa harus begitu? Karena ini nanti akan membantu dalam mengambil keputusan besar dalam hidup. Misalnya nih, kesamaan nilainya misalnya suami sama istri nih sama-sama mengaji ya, sama-sama bervisi memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warohmah gitu, terus melanjutkan perjuangan Islam, melanjutkan kehidupan Islam, maka suami dan istri ini memiliki fokus, memiliki keputusan yang besar untuk menyekolahkan anak-anak di sekolah yang agamanya kuat, gitu, di sekolah yang nilai Islamnya plusnya banyak, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi nanti karena kesamaan nilai itu, jadi bisa sekata dalam melakukan aksi. Bisa juga misalnya memiliki kesamaan nilai dalam prioritas keuangan. Prioritas keuangannya misalnya suami dan istri sama-sama pengen segera melunasi utang misalnya. Oke, berarti dimaksimalkanlah dari segi keuangan itu sama-sama suami dan istri ini memaksimalkan untuk bisa segera menyelesaikan utang, atau enggak misalnya berangkat umroh gitu. Nah,
oke, sama-sama menabung biar segera bisa berangkat umroh gitu. Kalau misalnya punya perbedaan pun ya mencoba untuk saling menghargai perbedaan itu. Ya berarti satu dalam kondisi yang maju, yang satu dalam kondisi mendengar misalnya gitu. Hargailah ketika yang mau diloloskan adalah keinginan sang suami, misalnya mau apa ya, belum jadi pergi liburan karena mau usahain bisa membeli motor misalnya gitu. Ya istri harus menghargai keputusan suami. Nggak jadi deh, dek pergi liburannya ke Sumbar atau ke Jawa. Kenapa bang? Misalnya gitu kan. Ya karena kayaknya kita butuh motor deh, katanya butuh motor baru deh. Kayaknya uangnya diarahin ke sana aja ya. Maka hargai keputusan besar itu sebagai bentuk dari pasangan suami istri sehingga mereka bisa menjalaninya secara akur dan mesra. Nah, sahabat yang akur dan mesra ini juga butuh waktu yang berkualitas. Waktu bersama yang berkualitas itu yang seperti apa? Banyak ya contohnya ya. Misalnya nih di talk sebelum tidur tadi itu bisa disebut sebagai waktu yang berkualitas. Terus kencan bersama, sudah berapapun jumlah anak itu suami dan istri pasangan membutuhkan waktu yang berkualitas untuk berdua saja. Usahakanlah waktunya itu misalnya kalau ada anak yang sudah besar, misal ada anak yang sudah besar di rumah, kira-kira bisa dititipin adik-adiknya, bisa dikondisikan adik-adiknya itu kondusif di rumah, boleh gitu. Suami dan istri pergilah sejenak, barang sejam mungkin atau paling banyak 2 jam, pergi jalan berdua untuk menikmati kebersamaan mereka. Karena bagaimanapun itu sangat dibutuhkan ya untuk membentuk bonding ya, membentuk kedekatan antara suami dan istri sehingga mereka nanti bisa tetap akur dan mesra. Karena kalau misalnya tidak ada quality time untuk berdua, yakinlah pasti bakal banyak kesalahpahaman yang muncul di antara pasangan itu. Bisa juga dengan berlibur bersama. Berlibur bersama misalnya gini, ketika suami dan istri itu sudah tidak mempunyai anak menyusui, ini yang memungkinkan aja ya berlibur bersamanya. Udah punya anak yang tidak disusui lagi gitu kan. Jadi ada mungkin waktu-waktu yang anak-anak itu bisa menginap di rumah saudara atau menginap di rumah eyang mbahnya atau di rumah omah opahnya atau di rumah kakek neneknya atau di rumah kakaknya uaknya gitu kan. Boleh misalnya cuma semalam aja. Terus suami dan istrinya misalnya mau pergi berlibur, berliburnya misalnya nggak jauh-jauh nih, di Pekanbaru di Bellevue gitu atau di mana gitu ya. Pakai merek ya. Bebas lah ya. Mau nginep di mana gitu, cuma semalam aja. Itu kalau bisa senang sekali tuh pasti, baik suami ataupun istri ya. Karena itu waktu bersama suami doang atau sama istri doang itu penting banget ya untuk melepaskan sekedar melepaskan kejenuhan sesaat gitu. Karena ada waktu-waktunya kita itu lelah ya. Nah, di booster lagi di waktu-waktu itu. Di booster lagi dengan pasangan dengan kencan bersama itu, berlibur bersama itu, ngobrol bareng itu gitu. Kadang cuman sekedar makan siang. Suaminya kerja nih, istrinya kan masih bisa tuh loncat-loncat sana sini gitu kan. Suaminya ada waktu lapang, bisa hari ini dia full kegiatan. Dari pagi sampai sore, malah mungkin sampai malam. Ceritalah sama Bun, aku nih hari ini full banget loh. Dari pagi sampai malam nggak pulang ke rumah lagi. Oke, bundanya ketika punya waktu lapang, uruskanlah sama Pak asuhnya. Oke deh ayah, nggak apa-apa deh. Tapi ayah jam makan siang gimana? Makan siang di kantor atau bisa diajak keluar? Atau bisa dibawain makan siang bareng kita gitu kan. Aturlah jadwal itu. Sehingga walaupun ketika suami itu sibuk full seharian, dia tetap punya waktu untuk istrinya, punya waktu untuk pasangannya itu kalau memungkinkan ya, jangan dipaksain di waktu-waktu yang memang memungkinkan. Nggak mesti juga ketika dia di luar dari pagi sampai malam, misalnya sebulan sekali ke atau seminggu sekali ke, di mana waktu yang memungkinkan aja. Begitu juga dengan pasangan itu harus memiliki kemandirian. Kemandirian itu seperti apa? Setiap
orang ini memerlukan me time. Me time di sini kalau tadi me time ya. Me time itu waktu bersama yang berkualitas. Kalau sekarang me time. Me time itu apa? Baik suami ataupun istri, dia butuh waktu untuk dirinya sendiri. Untuk sekedar bernafas gitu. Misalnya nih, kalau saya sih suka minta waktu untuk berenang sendirian di kolam renang khusus Ahwat gitu. Minta waktu sama Pak Su tuh, Pak Su kapan kira-kira bisa di rumah, kalau memungkinkan pengen lah gitu kan, Bunda berenang gitu kan. Suaranya pengenlah Bunda berenang sendirian aja, barang 2 jam atau mungkin dari jam 8 sampai jam 11 atau sampai jam 12 gitu kan. Jadi di situ butuh pengertian juga ya dari pasangan ya, ketika istrinya membutuhkan waktu untuk sendiri atau misalnya hari ini pulangnya agak telat nggak apa-apa. Atau Umi nggak makan siang di rumah nih, Bunda nggak makan siang di rumah kenapa? Kayaknya lagi pengen makan di mana gitu sendirian. Nah, kalau memang memungkinkan ya dikabulkan saja karena setiap orang juga butuh waktu untuk dirinya sendiri. Jadi di situ butuh pengertian juga dari pasangan ya, untuk memberikan sedikit space. Apalagi kalau misalnya pasangannya punya hobi dan punya minat sendiri. Misalnya nih ada pasangannya yang suaminya suka mancing gitu. Bunda boleh nggak ayah pergi mancing nih hari ini sama teman-temannya misalnya. Me time-nya dia walaupun istilahnya dia butuh untuk dirinya, tapi dia pengen ditemenin teman-temannya nggak masalah gitu. Terus ada juga yang suka, boleh nggak pergi camping gitu sama teman-temannya atau pergi berkuda gitu. Ya nggak masalah, selama itu kondisi rumah bisa diatur gitu, bisa ditangani nggak masalah. Misalnya atau nggak mungkin ketika suami punya agenda yang lumayan panjang, misalnya selama 10 hari ini nggak bisa di rumah karena ada agenda tahunan atau ada agenda di luar yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya, anggaplah di me time-nya Pak Asu, biarkanlah dia menjalani itu. Toh itu dalam jalan kebaikan kok, bukan jalan maksiat. Insya Allah membawa pahala buat kita yang dengan legowo memberikan izin kepada suami gitu kan. Ya intinya jangan menganggap ketika ketiadaan suami di rumah itu jadi beban buat kita, jangan sampai seperti itu. Tapi ketika ketiadaan suami kita adalah mensupport suami kita agar dia bisa maksimal menjalani perannya dan juga memberikan sedikit kebebasan ya, istilahnya sedikit keleluasaan bagi suami untuk dirinya sendiri gitu. Dan teman-temannya, kadang-kadang kan suami juga senang jalan sama teman-teman ya. Lagi jenuh misalnya dengan aktivitas harian, pengen jalan sama teman-temannya, dukung aja gitu. Nggak masalah kok, selama itu bukan jalan maksiat, itu aja intinya satu kan. Nah, sahabat yang akur dan mesra juga, di situ dibutuhkan kesetiaan. Kesetiaan ini yang kayak gimana ya, setia satu sama lain secara emosional maupun secara fisik. Jangan bilang aku setia kon sama kamu setia aku tuh, katanya gitu kan, kata pasangannya. Tapi ketika di luar misalnya berkumpul dalam satu komunitas, si istri ngelendot sama suami lain atau sama cowok lain gitu, itu namanya nggak setia gitu kan. Tetap jaga aturan berhubungan antara laki-laki dan perempuan, menjaga mata, menjaga pandangan gitu kan ya, apalagi menjaga secara fisiknya. Emosional pun jangan sampai gitu, istilahnya ketika bergaul dalam komunitas biasa-biasa aja tapi dalam hati aku nafsu deh sama yang gitu, jangan sampai kayak gitu, namanya nggak setia juga gitu kan. Jadi tetap ya banyak-banyak istighfar lah, kalau memang ada ketika berkomunitas ada godaan-godaan ke arah sana, banyak istighfar aja, jauhi aja gitu, secara fisik jauhi gitu, terus banyakin istighfar, itu aja. Tetap menciptakan benteng bahwa kita itu adalah seorang istri atau seorang suami yang mempunyai ikatan suci dengan pasangan kita, jangan sampai ternodai dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Terus sahabat yang akur dan mesra itu juga harus pandai memiliki kemampuan juga untuk menyelesaikan konflik ya. Yang seperti apa? Jadi pasangan itu juga harus tahu cara yang sehat dan cara yang membangun untuk menyelesaikan konflik. Jadi kalau ada masalah itu nggak dibiarin berlarut sampai tidak ada penyelesaian. Misalnya gini nih,
ketika suami dan istri ada masalah finansial gitu kan, itu harus cepat-cepat dicari nih solusinya, apa kira-kira yang bisa membantu menyelesaikan masalah finansial kita. Apakah kita perlu buka usaha baru, modalnya apa? Modalnya apakah berupa uang, berupa dana, atau cukup dengan semangat, atau cukup dengan ketelatenan, atau cukup dengan handphone aja modalnya. Nah, itu harus cepat-cepat dicari solusinya. Jangan sampai kita kesulitan masalah keuangan dalam keluarga gitu. Tapi kita diem aja gitu, dibiarin aja masalah itu. Nanti juga selesai sendiri. Masalah itu nggak akan selesai kalau nggak cepat-cepat dicari penyelesaiannya. Yang ada malah makin besar nanti. Makin melebar, makin meluas. Yakinlah, tadinya cuma masalah ekonomi, terus dibiarin ya, nggak cepet-cepet diselesaikan, nanti ngerambat tuh ke masalah emosional, ke masalah hubungan suami istri, ke masalah interaksi kita dengan anak-anak. Itu pasti nanti merambat ke sana sini. Jadi kalau ada masalah, maka suami dan istri itu harus pandai atau harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Kalau merasa belum punya solusi, cari tahu kira-kira siapa yang bisa membantu untuk memberikan inspirasi atau memberikan bayangan kira-kira kita nyelesain masalah ini seperti apa bagusnya, atau cari-cari contoh gitu. Pokoknya pasangan itu harus bisa sama-sama memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konfliknya. Sahabat aku dan mesra itu yang bagaimana juga, yaitu yang mempunyai masing-masing mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan ini juga bisa dibilang ya, bersama dalam kebahagiaan, juga bersama dalam kesedihan. Terus bisa saling dukung ya, saling dukung ketika sulit dan tahu dapat mengatasi bersama. Misalnya gini, ketika suami pasangan kita sedang dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi sakit, maka kita harus siap-siap bersama dengan dia dalam kondisi kesedihan itu. Ketika dia dalam kondisi yang lemah atau kondisi yang sakit, tentu pasangan kita sedang merasa sedih tuh. Nah, kita harus siap untuk bersama dalam kesedihan dia, berusaha untuk membahagiakannya. Harus sama-sama sadar ya, kalau setiap manusia itu punya kelemahan, punya kekurangan gitu. Nah, kita harus saling mengcover gitu. Nah, sahabat yang aku dan mesra ini juga harus mempunyai siap atau mempunyai sikap penghargaan terhadap perubahan. Hubungannya apa gitu kan? Karena perjalanan dalam rumah tangga ini perjalanan yang berkembang ya, nggak diem di tempat. Tadinya cuma suami dan istri gitu kan. Terus ketika Allah ridhoi gitu kan, ketika Allah amanahkan, akhirnya punya anak gitu. Tadinya anaknya satu gitu kan. Terus ketika anak satu, sekian tahun kemudian Allah kasih rezeki lagi, misalnya anaknya jadi dua, itu kan berkembang ya. Jadi kehubungan kekeluargaan itu berkembang, maka pasangan harus siap beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup mereka itu. Jangan sampai gini, ada suka dengar ya, ada yang curhat gitu misalnya kan, mau nambah anak lagi nggak? Kan sekarang anaknya udah dua nih. Kalau umat muslim tuh kan Nabi berharap gitu kan memiliki banyak keturunan kan. Mau nambah nggak? Nggak dua aja. Kenapa cuma dua aja? Nggak 6 gitu, 8 gitu kan. 3 lah paling enggak gitu nambah lagi. Enggak lah, kenapa? Enggak lah, si ayah nggak ikutan ngurus katanya. Jadi kalau punya anak lagi yang dua ini aja aku yang sibuk sendiri katanya. Nah, jangan sampai seperti itu gitu kan. Itu sesuatu hal yang sedih ya, yang istilahnya kok maunya kayaknya enaknya aja gitu kan. Sebenarnya kan ngurus anak kalau dinikmatin enak juga gitu kan. Tapi karena mungkin udah nggak mau capeknya, nggak mau ikut ngurusin gitu. Ya, biasanya umi-umi nih, bunda-bunda nih yang kerepotan ngurus anak, kadang-kadang pasangannya ada yang tidak peduli gitu. Urusan pendidikan kan urusan bunda. Ayah nggak ikutan. Pokoknya urusan bunda sama sekolah gimana diselesaikan. Ayah tugasnya mencari uang. Bunda uruslah pendidikan anak. Padahal peran ayah di situ sangat penting sekali. Dan itu makanya kenapa parenting itu diusahakan memang harus suami dan istri itu biar punya visi yang sama. Jadi nggak cuman bundanya yang memahami parenting, tapi ayahnya nggak tahu ilmu tambahannya, nggak tahu ilmu upgrade-nya, atau malah nggak tahu ilmunya sama sekali. Nanti yang ada kesulitan di bundanya, lama-lama itu menggerus ke hubungan suami istri.
nanti role model dalam keluarga akan hilang, tidak akan mendapat peran yang maksimal di situ. Kalau misalnya role modelnya nggak berperan secara baik, terefek ke perkembangan anak terhadap pola asuh anak, nanti pasti berefek besar gitu. Makanya ada anak yang kadang punya ayah tapi nggak punya ayah, punya ayah tapi nggak dapat kasih sayang dari ayah, sehingga cari kasih sayang di luar. Misalnya anak-anak ABG gitu kan, harusnya kan cinta pertamanya ayahnya, tapi ayahnya banyak mendelegasikan segala sesuatunya kepada bunda. Akhirnya anaknya itu hanya cuma dapat kasih sayang dari bundanya, diperhatiin sama bundanya, sekolahnya diperhatiin bundanya, kelengkapan semuanya. Ayahnya cuma cukup ngasih duit aja misalnya gitu kan, nyari nafkah aja. Karena dia nggak dapat pelukan atau ciuman dari ayahnya gitu dari kecil, akhirnya dia nyarinya di luar, berpacaran lah dia gitu, jadilah maksiat gitu kan. Itu yang kita tidak harapkan sama sekali. Jadi ya sebagai pasangan cobalah memahami ya, berusahalah untuk sama-sama ikut parenting. Jadi bunda juga harus rajin ngingetin ayahnya untuk ngajakin parenting, karena parenting itu kan mendidik anak itu amanah kedua orang tua, bukan hanya bundanya saja, tapi ayahnya juga berperan besar di situ. Nah, hubungan yang kuat dan harmonis juga berkelanjutan dari pasangan yang kompak ini diperlukan banget ya untuk mengatasi tantangan hidup dalam keluarga dan teladan bagi anak-anak untuk bekal mereka di masa depan. Jadi ketika pola asuhnya baik, hubungan suami istri akur dan mesra, maka anak akan mendapatkan model yang sempurna untuk kehidupannya dia. Memang kita bukan manusia yang lengkap selengkap-lengkapnya atau sempurna sesempurnanya, tapi kita berusaha ke arah sana. Walaupun mungkin dalam perjalanannya masih banyak harus diperbaiki ini dan itu, setidaknya kita berjuang untuk ke arah sana. Nah, role model itu juga suami istri ini harus selalu jujur pada anak-anak. Nah, selalu jujur ini yang seperti apa? Kita berusaha ketika dalam kondisi tertentu itu memahamkan kepada anak-anak kondisi kita, itu diceritakan dengan jujur. Jadi bukan bohong-bohong gitu. Kalau yang paling gampang sih sama anak-anak, misalnya ketika bundanya mau pergi keluar rumah gitu kan, mau pergi keluar rumah istilahnya cuman mau ke pasar becek-becekan gitu kan, anaknya pengen ikut, yang paling gampang contohnya itu ya, anaknya pengen ikut, dia bilang aja, bunda nggak bisa ngajak loh, soalnya di pasar itu becek, terus bunda pegang belanjaan banyak, takutnya nanti nggak kepegang, anaknya masih usia TK misalnya, nanti bundanya takutnya pegang belanjaannya banyak, ada yang nggak kepegang, nanti nggak keawasin, nanti sedih adek kalau misalnya terlepas dari bunda gitu. Jadi adek di rumah ya, jujur sehingga nanti ketika kita melakukan pendekatannya dengan baik, pendekatan dengan yang bisa dipahami anak, insya Allah anak itu akan mengerti kenapa bundanya melakukan itu. Oke, sekarang misalnya bunda nggak bisa ajak adek ke pasar, tapi bunda bisa kok ajak ke kedai nanti. Misalnya ke pasarnya subuh gitu kan, pulang dari pasar nanti ikut sama bunda ke kedai ya, sekarang di rumah dulu sama ayah ya, misalnya gitu. Nah, insya Allah anak-anak itu akan bisa memahami prosesnya gitu. Mungkin untuk awal ada reaksi yang berlebihan dari anak, nggak terima gitu, biasanya diajak-ajak, tapi sekarang nggak diajak juga. Oh, it's okay, it's fine, dia mau nangis lah, nggak apa-apa. Misalnya, tapi ada yang memastikan bahwa kondisi anak aman ketika dia sedang mengeluarkan potensi yang lagi sedih gitu, maunya merasa tidak terpenuhi karena bundanya harus pergi, padahal bukan karena itu gitu kan, tapi memang karena ada kepentingan yang tidak bisa mengajak anak kita itu gitu kan. Di satu titik bisa jadi dia menangis dulu, nggak apa-apa, wajar anak mengeluarkan rasa sedihnya, mengungkapkan kesedihannya dengan menangis, ditangani sama ayah. Nanti peran pengasuhan ayah turun di situ, digendonglah anaknya, dialihkanlah anaknya, dibikinkanlah sarapan atau apa gitu ya, atau diajak baca kayak apa gitu. Nah, sehingga bundanya bisa pergi dengan tenang gitu. Begitu. Nah, yang kedua tadi setelah menjadi sahabat ya, setelah pasangan yang kompak, yang keduanya itu adalah who's the boss.
ini ya, ini banget ya, kata-katanya, pilihan katanya energik banget gitu, who's the boss gitu kan, who's the boss. Nah, kenapa who's the boss? Kenapa anak-anak itu perlu tahu siapa bosnya di rumah agar muncul rasa segan anak pada orang tua. Jadi selain anak itu harus hormat gitu kan, harus sayang kepada orang tua, dia juga harus ada rasa segan. Walaupun nggak di setiap waktu ya rasa segan itu muncul, tapi ketika dibutuhkan rasa segan itu muncul nanti dari anak kita. Nah, yang pertama itu ayah dan bunda adalah sebagai raja dan ratu di rumah. Ini bukan berarti raja yang otoriter atau ratu yang otoriter, bukan. Tapi raja dan ratu yang bijaksana di rumah, gitu kan. Raja dan ratu bijaksana yang di rumah itu yang seperti apa? Seolah-olah kalau di kerajaan gitu kan, maka rakyatnya atau staf-stafnya gitu, itu tahu siapa yang harus dituruti ketika di rumah. Jadi kayak, karena gini ya, anak-anak ini banyak yang punya dominasi tinggi ya. Beberapa anak-anak gitu ya di rumah kita misalnya, itu punya dominasi yang tinggi. Dominasi yang tinggi itu apa? Dia itu bakonya sangat tinggi. Jadi merasa semua isi rumah itu harus nurut sama aku gitu. Karena bakonya tinggi. Potensi dia seperti itu nggak masalah. Tapi kita sebagai raja dan ratu di rumah itu harus bisa memahamkan pada anak bahwa ketika di rumah, maka yang harus didengar, yang harus diutamakan, yang harus dituruti, yang utama adalah ayah dan bundanya. Walaupun dia memiliki bako yang sangat tinggi, karena nomor satu adalah bakti kepada orang tua ketika di rumah. Itu berbagai macam cara ya untuk menerapkannya ya. Bisa dengan memahamkan secara verbal sama anak-anak gitu kan, sambil canda-canda gitu, who's the boss gitu. Kadang-kadang kalau lagi bercanda-bercanda sama anak-anak ngotot-ngotot gitu kan, muncullah kita, emang siapa bosnya di rumah gitu. Nggak masalah gitu, bukan berarti kita arogan gitu, enggak, karena sebenarnya kan yang menjadi bos raja dan ratu itu kalau versi kami adalah yang melayani. Pertama dia harus didengar, yang kedua juga kita melayani. Jadi bukan kita yang merintah-merintah, enggak juga, kita hanya memberikan pandangan-pandangan, arahan-arahan yang positif, nah, sehingga anak bisa nurut sama kita gitu. Tugas kita tetap melayani kebutuhan anak ketika di rumah gitu kan. Iya betul. Jangan saling menjatuhkan antara ayah dan bunda. Jadi kalau misalnya nih ayah lagi di luar ya, lagi kerja gitu, bunda lagi di rumah. Terus Ananda misalnya nanya, Bun, apa? Boleh nggak main monopoli misalnya gitu? Oh boleh. Beneran nih Bun? Udah mandi sore, udah sholat asar, main monopoli boleh. Terus datanglah ayahnya pulang dari kantor gitu kan, Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Begitu anaknya udah mau main monopoli nih, ayah tahu-tahu, ngapain tadi keluarin monopoli, kan sekarang nggak weekend. Oh langsung cek tanpa konfirmasi dulu sama bundanya. Padahal izin itu sudah dikasih sama bundanya, karena mereka sudah sholat, mereka sudah mandi gitu, bolehlah main monopoli, sekedar melepas jenuh gitu kan. Ternyata ayahnya tanpa tahu apa kebebasan yang sudah dikasih bundanya pada saat itu langsung larang. Nah, ini nggak bisa. Jadi sebelum speak up, sebelum spill gitu, pasangan itu harus mastiin dulu gitu. Bun, kok pada main monopoli sih gitu. Atau pastikan sama anak-anak nggak apa-apa. Kalian lagi ngapain main monopoli? Boleh emangnya gitu. Tanyalah dulu, boleh emangnya gitu. Jangan sampai kita marah. Jangan sampai kita memberontak, tetap kedepankan pemikiran positif terhadap tingkah anak-anak di rumah kita ini. Apa yang mereka lakukan gitu. Kenapa mereka berbuat seperti itu. Tetap kedepankan nilai-nilai positifnya. Jadi jangan dulukan ego, jangan dulukan marah gitu. Tapi konfirmasi dulu. Apa yang anak-anak lakukan ini salah atau benarnya, jangan dianggap semua salah gitu. Atau jangan dianggap semua benar. Cukup mengkonfirmasi.
tanyainlah sama anak-anak atau kan tanyain sama istri gitu kan. Bun, ngapain tuh anak-anak tuh main monopoli? Lah, kok tuh main monopoli? Ya mereka tadi ini katanya lagi kangen gini. Oh, berarti udah dibolehin nih. Ya, udah oke. Support lah kalau malah kalau bisa sang ayah kalau nggak capek kali gitu kan diajakin boleh nggak ayahnya? Boleh kayak gitu kan. Yang jelas ketika si bunda sudah memutuskan sesuatu hal gitu, ayah support. Begitu juga ayah, kalau ayah udah mutusin misalnya hari ini no ice cream, oke. Kata ayah hari ini no ice cream, berarti nggak beli es krim ya hari ini. Berarti bundanya juga nurut, jangan sampai karena bunda pegang uang belanja, ayahnya lagi keluar atau lagi tidur, ya kita beli es krim yuk, gitu. Nggak bisa. Oh langsung komen ya. Mau es. Oke, besok ya. Nah kayak gitu. Mau juga es krim apa dia dengerin? Oke. Jadi seperti itu. Yang guru. Oke, sip jempol. Yang kayak kemarin. Jadi seperti itu kalau ayahnya sudah memutuskan, bunda dukung. Bunda sudah memutuskan, ayah dukung. Oke, cantiknya dulu. Besok kita ya. Oke, sip. Oke. Jadi sekata apa yang dikatakan ayah dan bunda sehingga anak-anak bisa nurut sama ayah dan bundanya, bisa jadi ratu dan raja di rumah. Terus disiplin pada aturan-aturan yang berlaku di rumah. Kenapa kita perlu disiplin pada aturan? Ini berlaku ya pada ayah, pada bunda, juga pada anak-anak di rumah. Misalnya disiplin pada aturannya, anggaplah ketika mandi jangan berisik di dalam kamar mandi ya, gitu kan, diingetin gitu. Kalau ayah kayak gitu, bunda juga kayak gitu, maka anak-anak juga akan nurut. Terus kalau misalnya disiplin pada aturan di rumahnya, siap makan, cuci piring masing-masing ya, ayah kerjakan, bunda juga kerjakan, sehingga anak-anak juga mengerjakan. Ini perlu kenapa? Ini berlaku untuk semua. Untuk membangkitkan kepercayaan diri anak kepada orang tua. Jadi jangan sampai anak, ayah dan bunda ini pandai ngomongnya aja. Nyuruh kami kalau siap makan cuci piring. Buktinya ayah dan bunda ada nggak habis makan tuh cuci piring? Ayah dan bunda tuh ada nggak kalau terdengar azan tuh langsung sholat? Gitu. Ini untuk membentuk kepercayaan diri anak kepada orang tua. Terus yang terakhir ini tegas bukan kasar. Jadi ini adalah bisa dibilang konsekuensi dari perbuatan ya. Bisa misalnya anak nih keluar potensinya dia menumpahkan atau memecahkan barang misalnya karena susah dibilang misalnya, terus barangnya tersenggol, pecah, jatuh gitu. Kita harus berkata tegas. Tegasnya seperti apa? Bisa kita dudukan bersama sama anak kita. Kok barusan nggak nurut, kenapa ya? Gitu. Iya Mi, soalnya aku lagi kesel gini. Terus kalau barangnya pecah, apa tindakan yang mau dikerjakan? Misalnya gitu. Minta maaf Mi. Misalnya gitu. Oke, suruh dia minta maaf. Terus misalnya apa lagi yang bisa dikerjakan untuk konsekuensi dari perbuatan setelah berbuat yang tidak baik, apa yang harus dilakukan? Membereskan hasil perbuatannya dia misalnya gitu. Kita boleh bantu, tapi jangan kita yang mengerjakan semua. Karena itu bentuk tanggung jawab anak terhadap perbuatannya. Misalnya gini, jangan sampai ketika dia berbuat misalnya udah nggak susah dikasih tahu terus dia jatuhin gelas, kita bisa bantu dia, misalnya kita yang bagian pecahannya kecil-kecil dia ngambil yang besarnya. Jangan sampai kita ambil alih semuanya. Nanti kalau seperti itu anak-anak itu tidak akan les tanggung jawabnya. Jangan sampai seperti itu. Biar dia bertanggung jawab terhadap apa perbuatan dia. Dia bantu buangkan ke tempat sampah hasil pecahannya yang besar-besarnya misalnya, biar tidak terluka. Kan istilahnya apa ya, jangan terlalu parno lah sama hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau misalnya luka-luka sedikit kan bisa pakai betadine juga. Nah, kita bisa ngarahkan gimana caranya biar nggak luka. Gimana caranya, apakah dia pakai sarung tangan, apakah dia ngambilnya itu pakai sapu, jangan langsung pakai tangan. Nanti kita bantu untuk yang hal-hal yang berbahayanya gitu. Nah gitu, jadi bukan kasar, misalnya
Kalau kasar, ketika dia dibilang nggak mau nurut, terus dia, iya cantik, terus dia malah jatuhin barang, kita langsung pukul misalnya. Kamu sih bandel gitu kan, kamu sih nakal, nggak mau dikasih tahu, kayak gitu. Jangan sampai itu keluar ya dari mulut kita. Tetap ya, memang bukan hal yang mudah, tapi kan bisa diusahakan. Nggak kuat, misalnya emosi kita udah pengen meledak, ambil nafas dulu. Atau takut kita berbuat kasar, jauhkan dulu anak dari tuh pecahan kacanya gitu kan. Terus kita rasanya belum sanggup ngomong karena begitu emosi, masukkan dulu anak ke kamar, misalnya suruh merenung dulu, kita menjauh dulu. Nanti mungkin kita udah turun, kira-kira emosinya sudah tidak akan meluap lagi, baru kita urus gitu. Boleh seperti itu. Ngasih jeda, ngasih sedikit time break untuk kita, biar respon yang muncul itu bukan emosi, tapi apa ya? Konsekuensi ketegasan kita terhadap anak, bukan emosi kasar kita sama anak, bukan bako kita, tapi keinginan kita untuk mendidik anak. Nah, ini poin selanjutnya, Pak Su akan mengambil alih. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hani, Mbak Super. Masya Allah ya, jadi panjang penjelasannya. Karena memang sangat penting ya menjadi pasangan suami istri yang satu visi gitu ya, yang sama-sama punya pemahaman yang sama tentang pendidikan, sama-sama terlibat dalam kehidupan anak-anaknya. Karena kita ya semenjak kita inilah ya, bahkan sebelum masuk ke dunia parenting lah ya, kita ketika masih hanya mengurusi anak-anak sendiri gitu ya, kita banyak ngeliat juga entah itu saudara, entah itu teman gitu ya. Pasti masalahnya tuh berawal dari suami istri yang komunikasinya itu jelek gitu. Yang satu begini, satu begitu gitu. Yang satu yaitu tadi menyerahkan urusan pendidikan anak sama istrinya saja gitu kan, yang bapaknya cuma manja-manjakan anaknya saja, sementara yang marah-marahin anaknya ibunya, itu pasti jadi masalah terus gitu. Dan yang selama ini kita lihat, dan ketika kita semakin mendalami parenting juga masalah itu semakin jelas bahwa kalau suami istri nggak punya pandangan yang sama gitu ya dalam masalah pendidikan anak, itu pasti akan bermasalah. Walaupun mungkin level bermasalahnya beda-beda ya, ada juga yang mana-mana aja kok gitu, tapi secara tidak kasat matanya ternyata ada masalah juga. Nah seperti itu ya. Nah lalu kita lanjutkan ya, untuk materinya. Sudah jam 9:30 malam, semoga bisa diselesaikan. Jadi untuk menjadi role model gitu ya, kita juga harus menjadi orang yang memantaskan diri gitu ya. Jadi kedua orang tua harus memantaskan diri supaya emang anak itu supaya kita tuh layak dihormati oleh anak. Kalau kitanya aja masih kekanak-kanakan, gimana anak mau mengidolakan kita gitu. Nah, ini yang harus kita maksimalkan. Pertama, apa yang harus kita maksimalkan adalah potensi diri. Nah, manusia itu potensinya yang sudah ditanamkan oleh Allah itu adalah potensi akal, potensi hati, dan potensi jasmani. Nah, ini semuanya ada pada setiap diri manusia. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa memaksimalkan ini. Pertama itu potensi akal. Nah, apa yang harus kita maksimalkan pertama kali tentang akal kita? Nah, sebagai seorang muslim, yang paling utama kita maksimalkan dari akal kita adalah pengakuan dari diri kita bahwa, dari akal kita bahwa pengakuan dari akal kita bahwa kita ini adalah lemah, kita ini adalah makhluk dari Allah, kita adalah ciptaan Allah. Itu yang paling utama. Nah, bagaimana ini? Nah, ini nanti akan kita bahas ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya, insya Allah. Cuman akal itu harus sampai kepada bahwa kita itu yakin bahwa kita adalah lemah dan butuh sesuatu yang lain, yang lebih dari kita, yang maha gitu, yaitu adalah Allah. Itu potensi akal pertama yang harus sampai pada diri kita. Nah, itu nanti bagian dari akidah kita sebagai seorang muslim. Nah, yang kedua tentang potensi akal ini ya, nah, harus menjadi orang tua yang cerdas, banyak akalnya itu, banyak akal gitu, atau cadia gitu kalau bahasa Minang gitu ya.
atau maksudnya Smart. menjadi tahu banyak hal, tahu banyak maklumat, bisa menjelaskan banyak hal kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena anak kita ini kan suka bertanya ya. Harus dicolok gitu sih. Kalau soalnya nggak bisa dimatikan. Bisa dimatikan. Nah, kita kan sering lihat ya apa fase-fase anak-anak itu suka bertanya, banyak bertanya gitu. Nah, kalau orang tuanya atau ibunya nih terutama yang di rumah gitu, udah buntu akalnya gitu, nggak bisa jawab lagi, akhirnya pasti akan menolak dengan cara yang kasar. Nah, ini akan mematikan potensi akal anak nantinya. Tapi kalau kita mampu menjelaskan apapun pertanyaan anak, ini selain kita juga potensi akal kita terus naik gitu, potensi akal anak juga terus terasah. Tapi dengan jawaban yang benar gitu ya, jangan jawaban yang salah. Gitu. Apalagi jawaban yang dicari-cari, apa dibikin-bikin gitu, mengada-ngada. Nah, artinya mau nggak mau emang orang tua itu harus banyak belajar, nggak bisa mencukupkan dengan apa yang sudah dimiliki sekarang. Wah, macam-macam lah pertanyaan anak pendidik. Ini harus kita bisa maksimalkan, harus berbanyak maklumat kita tentang kehidupan. Nah, lebih enak itu kalau misalnya ini kita arahkan gitu ya. Anak kan dapat pertanyaan itu kan biasanya kena ada inputan ya, ada maklumat yang mereka dapat. Ya kita atur maklumatnya gitu. Kita kasih maklumat sumber-sumber maklumat itu bisa tontonan atau bacaan gitu. Kita atur yang sesuai dengan apa yang bisa kita jelaskan atau apa sesuai dengan visi keluarga kita. Nah, itu untuk potensi akal. Jadi harus bisa jadi orang yang serba bisa menjawab gitu ya, harus serba tahu. Nah, ayah juga gitu. Ketika anak sudah puas bertanya sama uminya, bisa jadi nanti bertanya sama ayahnya. Ya, ayah juga harus bisa menjelaskan. Jadi apalagi laki-laki itu kan lebih cenderung ke akal daripada ke hati gitu, ke logika. Gitu. Jadi kita bisa menjelaskan sesuai dengan logika-logikanya. Jadi mau nggak mau emang harus lebih banyak belajar, terus belajar. Lalu potensi hati. Nah, ini insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan ketiga itu nanti akan kita bahas lebih dalam tentang cara kerja hati. Tapi kemarin sudah kita bahas juga bahwa kita harus memaksimalkan rasa sayang kita kepada anak. Jadi hati kita ini harus terpaut dengan anak dan anak terpaut dengan kita. Tapi bagaimana nih mengenali hati anak kita nih? Sensitifnya di mana nih? Beda-beda. Anak pertama beda gayanya gini, anak kedua gayanya gini, anak ketiga gayanya beda lagi, anak keempat beda lagi gayanya. Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi, tapi yang pertama adalah sesuai dengan materi pertama kita, bagaimana kita memunculkan rasa sayang kita kepada anak itu dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang tidak sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Nabi Muhammad. Sekarang itu kan banyak sayang kepada anak, tapi caranya salah. Anak gagal, atau anak misalnya melakukan kesalahan di sekolah, terus gurunya menegur anak, malah dibela anaknya. Gitu. Dibela anaknya ketika anak melakukan kesalahan. Ini kan rasa sayang yang salah. Nah, ini harus kita hindari. Gitu. Jadi rasa sayang kita itu adalah bagaimana sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Lalu potensi jasmani dan fisik. Nah, ini lebih ke ayah, tapi bunda juga ikut nih. Nah, jadi anak ini aktif, ya lari sana lari sini, gitu kan, pengen naik sepeda sana sini. Mereka pengen ditemanin. Terus kita bilang, capek, pergi aja lah. Dia pergi main sendiri keluar, nggak tahu main sama siapa. Ini kan bahaya. Jadi mau nggak mau nih kita harus temanin nih. Ajak main bola, temanin main kejar-kejaran, jalan-jalan, main sepeda, harus diusahakan. Gitu. Jadi apalagi kalau masih muda-muda ya, fisik masih masih kuat gitu kan. Nah, yang sudah agak lumayan gitu kan, mau ngomong ya gimana caranya lah harus banyak latihan lah supaya fisiknya tetap prima untuk menemani nih anak-anak kita nih. Karena mereka butuh. Dengan itulah kita nanti ini juga nanti bagiannya dengan menguatkan potensi hati tadi. Ketika mereka melakukan aktivitas itu, kita menemani,
itu akan mereka akan semakin terpaut hatinya dengan kita sebagai orang tuanya. Ketika misalnya pergi berenang gitu kan, ya kita temenin, kita ajarkan cara berenangnya. Nah, terus kita tunjukkan kita tuh emang serba bisa. Misalnya anak mainannya rusak, kita gimana caranya bisa benerin gitu. Itu anak akan luar biasa tuh kagumnya gitu sama orang tua. Gitu. Atau anak pengen lihat ada masakan itu pengen dong dibikinkan. Maunya cari gimana cara bikinnya. Walaupun rasanya nggak sama persis dengan yang dicontohnya, tapi ya, asal cocok di lidah anak tuh udah bakal luar biasa. Gitu. Oh, ini pandai masak ya, bunda jago masak ya. Jadi emang butuh pengorbanan lebih ya ketika kita mendidik anak-anak kita, ketika kita mengasuh anak kita itu memang bukan hal yang gampang, bukan hal yang sepele gitu ya. Memang butuh pengorbanan luar biasa dari kedua orang tua. Jadi ini tadi saya cepat saja gitu karena waktu sudah mulai malam. Nggak apa-apa. Biasanya Lagi asik. Gitu. Jadi kita nih punya potensi. Ayah punya potensi, bunda punya potensi. Dimaksimalkan ke semua potensi itu, baik potensi akal, potensi hati maupun potensi fisik kita, sehingga anak itu benar-benar melihat kita itu sebagai wah Superman, wah Superwoman gitu, Supermom, gitu, Super Daddy. Gitu. Jadi kagum anak tuh pada kita. Nah kalau anak udah kagum sama orang tua, itu mau disuruh apapun udah gampang. Mereka pasti akan nurut aja. Gitu. Dan mereka itu nggak akan mau jauh-jauh dari kita lah. Kenapa? Karena idolanya ada di rumah. Terus ngapain keluar rumah? Ngapain cari idola lagi di rumah? Orang idolanya ada di dalam rumah. Jadi itu kita harus memaksimalkan potensi kita. Jadi memantaskan diri agar anak itu memang kagum pada kita, hormat pada kita sebagai orang tuanya. Oke, itu yang ketiga ya. Yang pertama tadi menjadi pasangan yang kompak, kedua menjadi raja bosnya di rumah, gitu ya, kedua orang menjadi bos di rumah. Yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, ini yang terakhir membangun karakter diri. Nah, jadi kalau dalam Islam itu yang namanya karakter itu adalah pemikirannya Islam dan amaliyahnya Islam. Nah, kalau di Khairumah kita ada namanya Albiah. Jadi yang anaknya sekolah di Khairumah, Albiah ini bisa diterapkan juga di rumah. Jadi sudah ada poin-poinnya, bisa kita langsung aplikasikan. Gitu ya. Nah, apa pentingnya sama membangun karakter diri ini? Bagian dari memantaskan diri agar anak itu merasa kagum, merasa hormat dengan orang tuanya. Nah, yang pertama, Albiah itu adalah Al-Quran, bacaan dan amalanku. Jadi ketika kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi seorang ahlul Quran, gitu ya, orang yang bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran, maka orang tuanya juga harus melakukan hal yang sama. Kenapa? Kalau orang tuanya nggak bisa, ini anak akan merasa berat untuk melakukan hal yang sama juga. Kenapa? Karena dia tidak melihat orang tuanya memberikan contoh kepada dia. Jadi, kita harus menjadikan juga Al-Quran ini sebagai bacaan kita, amalan kita. Jadi bukan cuma dibaca, bukan cuma dihafal, tapi juga diamalkan. Apa saja amalan yang ada di dalam Al-Quran? Banyak sekali. Nah, ini harus dipelajari satu-satu di waktu yang lain lagi gitu ya. Nggak bisa dibahas semuanya sekaligus sekarang. Yang kedua, bersih diri dan lingkungan. Jadi kita sebagai orang tua harus menjaga nih lingkungan rumah kita itu rapih, bersih, gitu. Jadi anak-anak nyaman di rumah. Dan mereka juga punya contoh. Oh, di rumah tuh harus seperti ini. Nah, kita ajarkan juga kepada mereka untuk bisa bersih dan rapih. Tapi kalau masih usia yang TK gitu ya, di bawah TK, jangan dipaksakan dulu gitu. Karena mereka masih butuh untuk eksplorasi. Jadi biarkan aja mereka acak-acakan dulu gitu ya. Nah, orang tuanya lah yang harus membersihkan lagi, merapihkan lagi gitu. Karena kita butuh anak itu nyaman dulu di rumah. Gitu. Tapi kalau dari kecil dimarah-marahin, disuruh beresin segala macam, khawatir nanti malah trauma, gitu. Malah ketika ada besarnya malah cari nyamannya aja, nggak nyari bersih rapi. Lalu I-nya ibadah sepanjang hayat. Ini juga bagian dari pengamalan Al-Quran. Jadi kita ibadah, baik yang wajibnya, terus ditambah yang sunahnya. Jadi yang wajibnya selesaikan dulu semuanya.
jangan dipenuhi dengan sunnah, yang wajibnya masih banyak yang bolong. Nah, ini terbalik. Di ibadah itu wajibnya semua dilaksanakan, baru dilengkapi dengan yang sunnah. Apa saja ibadahnya, baik yang ibadah makruh, juga ibadah kepada sesama manusia, dan juga ibadah kepada diri kita sendiri. Semuanya diatur di dalam Al-Quran. Hanya ahsan perkataan dan perbuatan. Ini juga bagian ya nanti seperti tadi, ketika kita mendidik anak-anak kita, mereka melakukan kesalahan, itu jangan dengan kata-kata yang kasar, jangan dengan kata-kata yang bentak-bentakan, gitu, tapi dengan kata-kata yang ahsan. Kita juga dalam perbuatan juga ahsan kepada anak-anak kita, gitu. Pada suami istri, pilih kata-kata yang ahsan, pilih perbuatan-perbuatan yang ahsan. Butuh latihan ya, butuh proses ya. Mungkin nggak bisa langsung. Mungkin datang dari keluarga yang terbiasa berkata kasar, gitu, berkata keras, gitu ya. Nah, ini harus kita rubah. Gitu. Jangan sampai apa yang dulu dilakukan oleh orang tua kita lanjutkan kepada anak-anak kita atau kepada pasangan kita. Lalu hanya halalan, thayyiban, makanan dan minuman. Kenapa harus halal? Jelas ya. Kenapa harus halal? Jelas. Satu, kalau tidak halal itu dosa, gitu kan. Kedua, juga akan merusak hati anak kita. Gitu. Mereka akan susah dikasih tahu, gitu, segala macam. Membangkang pada orang tua. Dan selain halal juga harus thayyib, sehat. Jadi kita perbanyak makan makanan yang alami, sayur-sayuran, buah-buahan, gitu. Jangan yang banyak warnanya, jangan yang banyak perasanya, jangan banyak apalagi pewarna dan perasa, ya dua aja. Pengawetnya, gitu, jangan banyak pengawetnya, pemanis buatan. Bukannya itu menjadi haram, enggak, tapi dikurangi, jangan terlalu banyak, jangan sering-sering. Sekali-sekali boleh, tapi jangan sering-sering. Kalau bisa dihilangkan sama sekali, jauh lebih mantap. Nah, itu luar biasa. Gitu. Nah, tapi bukan itu menjadi haram ya, enggak jadi haram. Kecuali memang zatnya haram. Tapi kalau zatnya halal, tapi banyak tambahan kimiawinya, sebaiknya dihindari. Akan lebih bagus kalau yang memang alam. Oke, nah jadi kesimpulannya, kita harus menjadi pasangan orang tua yang kompak, agar disayang, dipercaya, dan dihormati dan dikagumi oleh anak-anak kita. Coba dibuka chatnya. Oke, sharingnya sampai di sana. Alhamdulillah di sini sudah ada Ibu Esther, ada Pak Ori. Apa kabar Pak Ori? Pak Ori ini ternyata Abu Roid ya tadi ya, sebelum awal masuk tadi namanya Abu Roid. Ya Ustaz. Silakan Pak Ori, ada yang mau disampaikan? Ikut dulu Ustaz. Oke, ini ada pertanyaan tadi, Ummu Aisyah. Oh, jelas banget tadi suaranya mungkin ya tadi. Jelas banget. Assalamualaikum Teh, izin bertanya ya. Teman saya bilang kenapa rasa sayang dan cinta kepada pasangan menjadi berkurang, tidak menggebu-gebu seperti di awal pernikahan dulu. Bagaimana menjaganya agar senantiasa seperti dulu lagi. Tadi sebenarnya disinggung ya. Ini udah disinggung ya. Berarti yang kurang itu adalah waktu berkualitas bersama pasangan. Jadi kita walaupun sudah menikah, sudah punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, itu tetap perlu menjaga keharmonisan antar pasangan kita. Bisa jadi ya, dengan memberikan hadiah-hadiah kecil, kejutan-kejutan kecil. Kalau di rumah tangga kan gitu, misalnya hari dingin bangun pagi, suaminya pengen mandi, disiapkanlah air hangat. Itu kan menjaga kehangatan di hati kita gitu ya, ya kan? Ya kan? Bisa juga mungkin sekali-kali ya pasangan bawain bunga gitu kan, walaupun cuma setangkai, atau misalnya coklat ketika lihat pasangan yang lain sedang bersedih gitu, pasangan dia maksudnya sedang bersedih misalnya kan. Karena saya jujur aja, saya kalau lagi sedih pengennya coklat memang, atau dibelikan makan gitu kan, kuliner gitu. Karena apa ya, setidaknya jadi pelipur lara lah ya, gitu kan. Terus vitaminnya di sini penting banget ya. Cobalah di talk sama pasangannya.
sebelum before bed misalnya kan, before bed anak-anak udah tidur, coba ngobrol, kok kayaknya kita nggak segreget dulu lagi ya, apa sih yang salah gitu, apa yang bikin, kalau ini juga pernah di konflik ini ya, pernah dialamin saya dan suami juga. Jadi ketika itu bisa jadi terkadang karena istri terlalu mandiri, bisa jadi ini saya berkaca sama diri saya sendiri ya, mungkin saya terlalu mandiri sehingga suami merasa kurang dibutuhkan, misalnya karena saya nggak tahu ya, nggak tahu ini tanggapan ayang gimana, pokoknya ini cerita aja, cerita diri sendiri dulu gitu ya. Bisa jadi pada waktu itu saya merasa bisa mensupport sedikit lah ya terhadap keluarga misalnya. Jadi kita terlalu mandiri, mau pergi kemana, yang penting dapat izin aja, terus pergi tanpa misalnya minta diantar gitu, atau ketika badan sakit langsung pergi ke tukang urut, atau enggak tanpa minta misalnya pijitin dong gitu kan sama suami kayak gitu. Jadi suami kadang ada di titik yang ketika istri terlalu mandiri, sementara dia itu sifat dasarnya itu adalah mengasihi, sifat dasarnya adalah menjadi penguat bagi istri atau melindungi gitu, atau misalnya harus kan biasa kalau para suami ini bakonya kan dia harus merasa dibutuhkan ya, bisa jadi gara-gara itu. Kadang-kadang misalnya ini kalau lagi nggak ada suami, kita kuat dong ngangkut aqua berapa liter, aqua galon itu 5 liter ya, ngangkut sendiri kuat kan. Tapi kalau lagi ada lebih dari 5 liter ya, kalau misalnya lagi ada suami nggak usah kuat aja, minta tolong aja sama suami. Untuk apa peran suami di rumah gitu kan, untuk apa peran suami di rumah gitu kan. Salah satunya itu, suami itu butuh merasa dibutuhkan, butuh merasa jadi pelindung, butuh merasa jadi benteng utama dan yang pertama bagi istrinya. Jadi walaupun kita misalnya istri bisa mencari uang, tetap kemuliaan tertinggi itu ada di suami gitu. Jadi tetap apa-apa itu bosnya itu di rumah itu ketika lagi berdua aja tetap suami gitu. Jadi tetap prioritas itu suami. Bahkan kan sampai dibilang ya seandainya boleh gitu kan bersujud pada suami ya gitu, kayak gitu-gitulah ya. Ya istilahnya tetap suami itu harus di peran yang utama dan pertama kalau bagi istri. Satu itu. Terus tetap butuh menjaga rasa dibutuhkan. Suami itu merasa dibutuhkan oleh istri itu tetap harus dijaga. Jadi ya makanya kan banyak istilahnya istri itu kalau sendiri mandiri, tapi kalau ada suaminya dia manja. Justru manja itu perlu. Kita misalnya lagi nggak punya duit, mintanya sama suami, sama siapa lagi coba? Justru bersyukurlah para suami yang istrinya suka minta duit sama dia. Kalau nggak sama siapa coba? Berarti kan dia merasa dibutuhkan gitu. Ya, itu terus yang paling penting itu me time-nya juga. Selain di talk itu komunikasinya nggak lancar, berarti itu ada apa tuh sampai istilahnya merasa renggang pada saat itu. Memang ada saatnya, apalagi ketika misalnya anaknya sukun paku gitu ya, berderet, anaknya kecil-kecil, jadi si istri itu sibuk aja ngurus anak-anak sehingga suami merasa kurang diperhatikan. Ada pernah kayak gitu nggak? Kita kan nggak susun. Kita nggak susun paku tapi anaknya banyak. Pernah ngerasa gitu nggak? Bisa jadi ya, bisa jadi mungkin istrinya nggak sadar. Dia sibuk dengan ngurus si A, si B, si C, si D, si E, si F gitu kan. Ternyata suaminya itu karena kita ngerasa beliau sudah besar misalnya kan, tapi ternyata naunya besar juga gitu. Nggak sadar gitu, bisa jadi renggang gara-gara itu. Jadi yang langkah paling pertama ada diobrolin sama suami, diskusi bareng. Entah mau kencan berdua di mana kek, atau nggak di rumah aja nggak apa-apa, pas di mau tidur itu diobrolin. Saya kok kenapa sih kayaknya kita nih sekarang dekat tapi serasa nggak dekat. Fisik kita dekat tapi kok kayaknya jauh, sulit untuk digapai gitu. Diobrolin itu juga gitu kan. Jelas banget di situ butuh bonding lagi yang lebih kuat, itu ya bonding itu macam-macam ya itu kalau saran aku sih memang di talk, me time-nya bisa dengan
tadi ya udah dijelasin, ada kencan, ada berlibur, ada cuman makan bareng, cuman nemenin suami makan siang aja gitu, atau enggak kalau dia saking sibuk-sibuknya cukup dengan cuman nganterin jus untuk suami di jam makan siang atau di jam apapun itu gitu. Ketika kalau suami lagi di kantor tapi tidak bisa kita temenin makan siang, kita cuman kirim semacam snack atau semacam jus aja, itu bisa memercikan lagi rona-rona asmara sebelumnya gitu. Iya nggak? Banyak ya, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat surprise pada pasangan, kejutan-kejutan kecil ya. Mau ketika misalnya makanan favorit apa kita bikinkan di weekend, ketika suami lagi di rumah bisa juga. Kalau suami mau membahagiakan istri bisa juga beliin coklat kek, mawar kek, hadiah kecil kek, atau kadang-kadang ngajak jalan gitu, belanjain apa kan bisa juga. Atau cuman menyediakan waktu untuk istrinya perawatan di salon bisa jadi gitu. Dia bersedia untuk jagain anak-anak, asal istrinya bisa menikmati waktu dia sendiri, itu kan bisa memercikan lagi rona-rona asmara yang dulu pernah ada, dan itu harus tetap dijaga walaupun sudah punya anak cucu, nanti tetap ya waktu berkualitas sama pasangan itu tetap harus dijaga. Oke, besok kita makan es krim gitu. Jadi ya bondingnya harus dikuatkan lagi, surprise kecil juga gitu kan. Gitu ya Umah Aisyah. Kalau dari saya, dari Pak Sul ada tambahan? Apa ya? Saya gitu ya, kadang-kadang si istri kalau udah merasa mampu gitu, kadang-kadang niat hati tidak ingin nyulitin suami gitu, tidak ingin ingin mempermudah suami, tapi di sisi lain bisa jadi tanggapan suami itu adalah, saya merasa kurang dibutuhkan kalau di sini, uang saya tidak berguna kalau di sini, uang saya istilahnya dia nggak banyak minta duit sih, istrinya bisa jadi nyari yang lain gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Jadi ya tanggapan kita itu belum tentu sama dan tanggapan suami, maka itu perlu sangat dibicarakan gitu. Sangat perlu dibicarakan. Ada sudah ada. Silahkan Pak Su tanggapannya. Oke. Ya, jadi emang kalau dulu ada penelitian itu mengatakan rasa cinta pertama pas nikah itu hanya bertahan 7 tahun, hasil penelitian tersebut gitu. Hasil penelitian tersebut tuh hanya sampai 7 tahun. Alhamdulillah kita udah 20 tahun ya. Bukan tanpa cobaan ya saya. Ya bukan tanpa cobaan, banyak juga cobaannya gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai 20 tahunnya masih rasa itu masih kuat lah gitu, nggak seperti hasil penelitian tersebut. Nah mungkin salah satu yang bikin rasa itu hilang itu kehidupannya monoton gitu. Jadi aktivitas sudah itu aja gitu. Suami kerja pagi sore, pulang ke rumah istirahat tidur. Jenuh ya. Terus weekend aktivitas itu saja gitu. Istri juga seperti itu, sehari-hari ngurus anak, cucian baju, cucian piring. Suami pulang ditanggapi dengan dingin saja gitu, karena udah nganggap udah hal yang biasa gitu. Nah aktivitas yang monoton seperti itu akhirnya menghilangkan rasa-rasa tadi gitu, rasa yang menggebu-gebu tadi gitu. Memang perlu ya ada komunikasi, terus pergi jalan berdua gitu biar ada surprise baru gitu kan. Bahkan sampai ada penelitian ya bahwa kalau jalan antara suami sama istri, kalau jalan itu penting berpegangan tangan, sampai kayak gitu, sampai istilahnya saking me time itu dijaga betul me time-nya, bahwa suami sama istri itu pegangan tangan itu artinya besar banget. Jadi makanya kita kadang secara nggak sadar jalan tuh memang pegangan tangan. Makanya jangan heran kalau ngelihat saya sama suami lagi di jalan kayak orang mesra terus, padahal emang ya kayak gitu loh, memang kayak gitu kita tuh gitu. Terus ini juga yang kemarin sempat heboh juga gitu ya, ada istri memasakkan untuk keluarga gitu ya, terutama lebih ke suami lah gitu, masakan spesial untuk suami gitu. Mungkin karena sehari-hari udah sibuk atau suami istrinya kerja juga gitu kan, makanannya catering atau beli keluar terus gitu kan, atau emang karena sibuk banget kerjaan di rumah nggak sempat masakannya akhirnya beli keluar. Ya sebenarnya nggak ada masalah, cuman ketika itu terjadi terus menerus gitu dalam waktu yang panjang, waktu yang lama gitu,
ada rasa yang hilang juga, karena makanan itu salah satu kunci hati. Nah, buktinya adalah yang paling kita ingat dari masa kecil kita, dari ibu kita itu apa? Apakah ketika ditemani jalan-jalan, atau ketika dibacakan buku, atau masakannya? Rata-rata orang itu kan bilang masakan ibu. Kenapa? Karena masakan itu yang paling berbekas di hati. Nah, istri juga ya bisa seperti itu ke suami. Ada istilah ini ya, Pi. Kalau mau suami senang di rumah itu puaskanlah yang di bawah perutnya, terus perutnya, dan apa satu lagi ya, lupa. 3 hal itu katanya gitu kan. Ya, jadi perlulah sekali-sekali kalau memang sibuk gitu ya, cuman dicari waktu sekali-sekali istri memang masakan yang spesial gitu untuk suaminya gitu. Suaminya suka apa nih? Suka steak, bikinkan steak daging, mahal nggak apa-apa sekali-sekali. Burger misalnya, atau rendang gitu kan. Ya, suka burger. Atau rendang gitu, atau dendeng gitu kan, atau ayam bakar kaliwang misalnya, apalah gitu. Oke. Resep kan sekarang sudah gampang dicari ya, di mana-mana resepnya sudah banyak. Jangan sebut-sebut es krim lagi, ada air gitu. Ya, besok langsung ditagih. Nah, jadi itu perlu dicoba gitu. Jadi emang salah satu yang bikin hilang rasa itu ya monoton tadi. Jadi jenuh dengan aktivitas harian jadi itu aja itu kan kalau memang akhirnya jadi jenuh. Nah, itu yang harus kita hindari. Kalau saya sama istri itu tapi belakangan udah jarang ya kabur malam-malam. Dari masih punya anak satu ya? Enggak lah, satu kalau bisa. Yang ya, ada yang bisa. Waktu anak 3 lah, anak 3, anak 4 lah kita sering kabur malam-malam gitu. Jadi waktu udah anak 4 itu kan yang kakaknya udah gede tuh, jadi bisa kita titipin adik-adiknya kan. Jadi saya sama istri itu sering pergi keluar malam-malam 2 aja gitu. Walaupun yang paling kecil tuh masih nyusu kan. Tapi kalau udah tidur nyenyak memang. Jadi kalau udah, ya pokoknya nanti kalau udah kebangun tuh bisa kondusif lah, tetap HP kita tinggal 1 di rumah gitu, kita kabarin ke kakaknya, nanti kalau adik nangis telepon aja gitu kan. Kadang cuma makan deket rumah aja, cuman ya, 1 jauh, blok gitu. Tapi, masih di sekitaran rumah, atau enggak cuman ke supermarket aja berdua, atau cuman buang sampah berdua. Seperti itulah. Jadi ya memang kalau di kehidupan umum ya hasil penelitiannya memang seperti itu gitu. Cuman nggak bisa kita bilang oh emang faktanya begitu, nggak bisa juga gitu. Masih bisa kita upayakan lah, masih bisa kita lakukan banyak hal yang bisa kita lakukan supaya hal itu tidak terjadi. Gini tuh ya Umu Aisyah, semoga bisa disampaikan ke temannya atau temannya diajakin aja ikut parenting. Kasih aja linknya nggak apa-apa. Karena minggu depan itu ya materi ini bisa nanti kita kasih YouTube-nya, nanti boleh disampaikan ke temannya, atau minggu depan ikut yang materi cara kerja hati boleh juga. Karena nanti cara kerja hati itu selain kita mengidentifikasi anak kita, nanti pasangan pun bisa kita identifikasi. Oh ini senangnya dipuji-puji prestasinya. Oh ini senangnya dirayu-rayu hatinya. Itu beda-beda. Cara penanganannya beda ya. Cara penanganannya beda. Kebutuhannya beda-beda. Kalau ya minggu depan lah ya kita bahas ya nanti terkait Bako dan Tadayun. Oke, ya sama-sama Aisyah. Silakan Bu Esther, Pak Ori, silakan ada yang mau didiskusikan. Ustaz. Ya, silakan Pak. Terkait dengan apa tadi, tegas bukan kasar tadi Ustaz. Tegas ya. Tegas tapi bukan kasar. Iya. Karena ada saatnya memang kita itu kan, apalagi untuk anak bungsu itu kan. Iya. Di rumah sendiri gitu. Untuk kasus di saya itu. Sekarang kita ada hal-hal yang juga kita ikutin terus kan. Jadi kapan kita bisa mengerem, nggak semestinya kita harus ngikutin terus gitu Ustaz. Kadang kan ada yang di kita ya jadi akhirnya jengkel juga gitu Ustaz. Nah, bagaimana trik-triknya biar apa ya,
kita nggak sampai terpancing untuk juga emosi. Kemudian anak juga bisa kita rem, yang mana aja yang kita bisa rem, kita ikuti semuanya gitu, Ustaz. Ini ya, Ustaz. Oke. Ya, yang jelas peraturannya harus jelas dulu Pak ya, yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh di rumah itu. Paling gampang kan kita ngambilnya memang dari syariat ya, mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau misalnya itu memang hal yang melanggar syariat, misalnya seperti anak mukul kakaknya gitu ya, itu kan mau sekalipun nggak mungkin kita biarkan, gitu kan, harus langsung kita ingatkan adiknya. Nggak boleh ya mukul kakak ya, nanti kakak sedih. Ini kejadian kemarin nih. Walaupun sebenarnya sakitnya bukan di sini ya kak ya, tapi lebih di hati sakitnya gitu. Ya dipukul kepalanya, sakit hatinya sebenarnya. Malu dia malu. Tuh kelihatan tuh. Nanti monsternya Jadi keluar. adiknya langsung kita nasihatin gitu kan, kita sampaikan itu nggak boleh gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia main kotor, main gunting, main spidol gitu, masih bisa kita biarkan aja nggak apa-apa, tapi kita arahkan gitu. Misalnya main spidolnya jangan di tembok, tapi di kertas. Gitu. Oh ternyata dicoret buku kerja bapaknya ya. Untuk yang pertama mungkin masih bisa kita maafkan lah, nah, kita toleransi gitu kan, langsung kita arahkan. Gitu. Jadi emang pembiaran itu emang selama itu tidak melanggar syariat atau merusak sesuatu yang penting, sebenarnya nggak masalah. Misalnya dia ikut minyak masak gitu kan, pengen bantu motong wortel, dia bilang. Kasih aja pisau plastik. Ya dikasih aja gitu, walaupun motongnya acak-acakan ya dibiarkan aja gitu, kan tetap bisa dimakan. Tapi pisaunya pisau yang jangan yang ya kalau sumuran ini udah bisa lah kan. Sumuran asma udah bisa, walaupun potongnya acak-acakan, tapi kan tetap bisa dimasak, tetap bisa dimakan. Gitu. Diapresiasi karyanya. Diapresiasi saja. Gitu. Jangan. Gitu. Jadi kalau kita sih utamanya itu sih, selama tidak melanggar syariat gitu. Termasuk kayak anak-anak yang udah besar-besar cerita suka sama lawan jenis gitu. Ya biarkan aja. Ya maksudnya bukan dibiarkan aja, tetap diterima gitu ya laporannya, tidak kita marahkan karena memang itu udah fitrahnya suka pada lawan jenis. Justru kita khawatir kalau dibilang suka sama jenis kan itu bikin kita khawatir gitu. Justru kalau ada laporan suka sama yang laki-laki gitu ya, suka sama akhwat, justru malah tenang gitu kan. Wah, alhamdulillah anakku normal gitu. Tinggal kita sampaikan gitu kan. Tapi abang udah paham kan syariatnya? Iya udah paham. Ya udah. Berarti rasa sukanya disimpan saja. Gitu. Diperbanyak saja belajar biar tidak ngiang-ngiang rasa suka itu gitu. Yang kakaknya gitu juga gitu kan, suka sama laki-laki, dia cerita gitu. Ya nggak kita marahi, nggak kita larang, gitu. Nggak rasa suka itu biarkan saja gitu. Tapi diarahkan gitu kan, bagaimana sesuai syariatnya. Jadi memang kalau saya sih rata-rata memang standarnya di syariat sih Pak. Kalau misalnya tidak melanggar syariat, masih kita toleransi lah. Gitu. Sesuai kemampuan kali. Kadang-kadang kan anak bungsu nih suka mintanya yang apa ya, takutnya yang berlebihan, yang kondisi kita pada saat itu belum bisa memenuhinya karena lebih utama kebutuhan daripada keinginannya misalnya gitu. Itu tinggal dipahamin aja. Boleh nanti kalau ada rezekinya, cuma belum sekarang ya. Tapi jangan dijanjikan waktunya. Cuma kalau ada rezekinya aja. Kalau dijanjikan biasa anak-anaknya ingat. Dituntut nanti dikejar sampai dikabulkan. Kalau kemungkinan kalau kita bisa tentukan ya nggak masalah, memang pas ada rezekinya. Tapi kalau belum ya cukup sebatas itu aja, tapi belum tahu kapannya ya. Udah ngantuk cecek dulu. Udah ngantuk. Cecek udah ngantuk. Gimana Pak kira-kira Pak? Cukup jelas atau masih belum pas? Ada yang mau lebih detail lagi? Cukup jelas Pak. Bisa dipahami. Anak bungsunya umur berapa nih Pak? Umur 6 tahun Ustaz, kelas 1 SD. Oh sama main ini berarti. Emang lagi banyak maunya. Lagi banyak maunya, lagi banyak nawarnya. Ya, ini tadi yang diceritakan Uminya pagi-pagi nangis gitu kan. Kalau pagi-pagi cranky gitu. Enggak apa-apa. Tinggal sendiri Ustaz di rumah Ustaz. Jadi emang masih butuh di apalah
asal tidak melanggar syariat gitu, misalnya sampai muncak-muncak kata kasar gitu kan, ya masih kita biarkan nangisnya gitu. Jadi setelah selesai nangis dikasih tahu lagi gitu, dipahamkan lagi. Ini dia pun berusaha nih, dia emang ini tuh dari bayinya, dari lahirnya tuh tukang gas. Jadi kita dulu kalau nangis tuh nggak pakai merengek dari bayinya. Jadi kalau kita kan bayi itu biasanya pertama nangis tuh pelan gitu ya, pelan gitu nangisnya gitu. Kalau yang ini nggak, Bertahap ya nangisnya biasanya nggak, bayi. ya bertahap biasanya gitu. Kalau ini nggak, langsung volume 10, langsung volume 100 gitu kan, badannya langsung memerah gitu kalau nangis gitu. Nggak pakai tahap gitu, langsung full maksimal gitu. Nah, emang sampai seumuran segini tuh masih menjadikan nangis itu senjata pelarian dia paling utama. Nah, ini yang pelan-pelan kita ingatin, nggak semua jangan dibawa nangis. Mulai berkurang ya. Mulai berkurang gitu. Dan dia mulai Banyak paham. alhamdulillah yang tadinya pergi sekolah itu mepet-mepet jam 7, kalau sekarang jam 6 tuh udah siap. Dulu tiap Udah bangun pagi siap. nangis, sekarang nggak, udah mulai berkurang. Walaupun mukanya masih cemberut, gitu kan. Tapi dia sudah berusaha menahan nangisnya. Gitu. Jadi udah luar biasa lah. Jadi emang butuh waktu, pelan-pelan disampaikan. Insya Allah anak tetap paham walaupun masih usia muda ya, masih 6 tahun itu, tapi dia paham. Tapi memang kita ngasih taunya itu ketika dia sudah tenang kita kasih tahu. Gitu. Dan pas lagi nangis-nangisnya di situ nggak akan mau dengar. Kalau dia bisa dengar dikasih rewardnya jangan lupa, misalnya dipeluk gitu kan, dicium pipinya gitu kan anaknya. Jadi dia merasa aksi dia itu mendapatkan penghargaan, mendapatkan motivasi dari orang tuanya, sehingga dia ingin berbuat yang lebih baik lagi, karena dengan dia berbuat baik dia makin disayang. Gitu Ustaz. Gitu Pak. Baik, Ustaz. Bukan, Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Oke. Ibu Esther ya, Ibu Esther ada yang mau disampaikan atau ada mungkin ada saran atau kritik boleh, kalau memang mau bisa di unmute. Gitu Pak. Oke. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sekian ya. Silakan Asul ditutup dulu. Ya, kita tutup dulu. Ini bayi-bayinya sudah menuntut perhatian sejak sebelum malam. Sudah minta ditemenin di kasur. Baik, alhamdulillah ayah bunda kita sudah selesai sharing materi menjadi pasangan yang kompak. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi pekan depan dengan sesinya cara kerja hati, insya Allah. Baik, kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uri, Bu Esther, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak rupanya.